Siapa yang habis melahirkan payudaranya bengkak sebelah, menimbulkan rasa nyeri, rasa sakit? Ya kira-kira untuk mengatasi payudara bengkak apa sih solusinya? Mau tahu? Simak sampai habis. Pembengkakan payudara setelah melahirkan sebenarnya ini hal yang wajar, tapi normalnya tidak disertai dengan nyeri. Payudara bengkak ataupun membesar ini akibat peningkatan aliran darah, kemudian karena produksi ASI ya, untuk mendukung produksi ASI, jadi dia membesar. Tetapi harus hati-hati, payudara yang besar, kencang, bengkak setelah melahirkan juga bisa disebabkan oleh mastitis. Tapi mastitis ini kalau dia nyeri. Mastitis adalah penyumbatan saluran susu. Jadi susu pada ibu hamil ini bisa menyumbat payudara. Nah, posisi menyusui yang kurang tepat, waktu menyusui yang tidak teratur, bra yang terlalu ketat, atau ibu sedang tidak fit atau sedang sakit, ya itu bisa menjadi penyebab mastitis. Kemudian perubahan hormon setelah melahirkan juga bisa menjadi salah satu penyebab pembengkakan payudara. Gimana cara mengatasi payudara bengkak setelah melahirkan? Yang pertama, kompres payudara. Mengompres payudara dengan misalkan menggunakan botol ya, botol kemudian diisi dengan air hangat, dilapisi kain ya, jangan sampai nggak dilapisi kain nanti bisa kepanasan. Ya, jadi itu bisa dikompres ya, ditempelkan ke payudara sebelum menyusui. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti air susunya itu lebih lancar. Atau bisa berendam di air hangat. Ini juga bisa memperlancar ya air susu. Yang kedua, segera menyusui. Jadi kalau seandainya payudaranya besar ya ataupun terasa penuh, ya itu segera disusui ya, disusui kepada bayinya. Jangan sampai ya nggak disusui, nanti dia makin penuh karena dia otomatis ya mengisi ulang. Ulang dia penuh, ya kemudian kosong dia ngisi lagi. Nah, ini jadi seperti otomatis. Apalagi pada saat baru melahirkan, itu penting menyusui karena ada namanya kolostrum. Kolostrum ini peran penting untuk bayi karena di situ mengandung imunitas, mengandung ya pokoknya itu sesuatu yang harus diberikan kepada bayi segera. Nah, yang ketiga, rutin menyusui. Aktivitas menyusui ini kalau seandainya kita punya bayi, ya itu harus rutin. Kalau tidak rutin itu tadi ya penuh, dia bengkak. Nah, bengkak nanti dia bisa menyumbat ya, bisa mengalami mastitis. Nah, jadi kalau seandainya misalkan menyusui tiba-tiba bayinya udah kenyang tapi masih penuh. Nah, sebaiknya itu ya dilakukan perasan ya, ataupun diperas ataupun dipompa, pumping. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Nah, untuk menyusui idealnya itu di 1,5 sampai 2 jam sekali. Ya, jadi bayi itu harus disusui lebih sering ya. Misalkan durasi nyusuinya 10 sampai 15 menit. Ya jangan terlalu lama juga, nanti dia kepenuhan, nanti dia muntah. Yang keempat, rutin pompa ASI. Jadi kalau seandainya bunda lagi sibuk ya, itu dipompa ASInya itu bukan dipompa seperti ini ya, tapi disedot ya dengan alat macam-macam, ada yang otomatis, ada yang manual. Memerah ASI ini ya tentu ini untuk mengosongkan payudara, nanti bisa disimpan menggunakan kantong khusus ya di lemari pendingin ataupun di kulkas ya. Nah, jadi ini bisa sebagai stok ASI cadangan kalau seandainya sedang sibuk. Kenapa perlu disimpan di suhu dingin? Ya supaya tidak basi, karena ASI juga bisa basi. Yang kelima, menyusui sampai kosong. Artinya memang sampai benar-benar kosong ya. Sampai kosong, nanti teraba dia kalau seandainya kosong itu lebih lunak, lebih lembut. Tapi kalau seandainya penuh dia terasa seperti berisi keras ya. Nah, jadi memang ini kalau seandainya sudah mengalaminya nanti lebih paham. Kemudian jangan menyusui itu hanya sebelah ya, kanan saja ataupun kiri saja. Jadi ganti-gantian ya, jangan sampai nanti salah satu saja, nanti bisa yang sebelahnya mengalami masalah. Yang keenam, gunakan bra yang tepat. Jadi bra ini pengaruh juga kan, sekarang ada bra untuk ASI ataupun bra untuk ibu menyusui. Nah, ini biasanya lebih besar, lebih longgar ya, disesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai nanti branya itu terlalu ketat. Nah, kalau ketat itu bisa bikin sakit, bisa bikin nyeri, bisa bikin ASI tersumbat. Jadi gunakanlah bra yang nyaman supaya nggak mengalami masalah.
Jadi perlu ukuran bra yang tepat, kemudian kalau tidur branya dibuka. Yang ketujuh, pijat payudara. Jadi payudara ini kan bisa dipijat, ya dipijat supaya lebih lunak, apalagi setelah melahirkan ya. Jadi pijatannya melingkar ya. Nah, jadi pijatannya melingkar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuannya apa? Nanti supaya lebih rileks, lebih melancarkan peredaran darah, kemudian lebih melancarkan ya ASI-nya. Tapi jangan pijat terlalu kuat, pijatnya pijat lunak sampai ke arah puting susu. Jadi cara tersebut bisa diulang, ya dilakukan berulang sampai melihat ASI-nya keluar. Yang kedelapan, ubah posisi menyusui. Jadi posisi menyusui itu harus dirubah-rubah, jangan satu posisi ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi bengkak pada payudara. Posisi baring sambil duduk, pastikan posisi bayi juga nyaman, jangan sampai bayinya nanti tersedak mengalami muntah. Ya, jadi kalau orang sini bilangnya gumoh ya. Nah, seperti itu. Yang 9, minum obat. Jadi kalau seandainya memang nyeri, dirasakan mengganggu aktivitas, bisa minum obat ya, paracetamol. Itu aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui sesuai dosis. Ya bisa minum 3 kali 1 tablet. Apalagi kalau seandainya demam ya harus minum obat. Tapi jangan minum obat dalam jangka waktu yang lama. Misalkan ya 2 hari 3 hari nggak membaik, kunjungilah dokter. Jadi kalau memang keluhannya mengganggu, kemudian nyeri yang tidak tertahankan, apalagi sampai demam, mengganggu aktivitas, sebaiknya kunjungi dokter ya. Jangan dibiarkan terus-menerus. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.